kembali lagi di video pembelajaran matematika. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini kakak akan membahas salah satu topik materi fungsi, yaitu menentukan hasil operasi komposisi fungsi dan sifat-sifatnya. Yang kedua, memahami definisi fungsi inverse. Yang ketiga, menemukan inverse suatu fungsi. Yang keempat, menemukan sifat-sifat fungsi inverse. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut ini. Jadi, sebelum masuk ke materi, ada 4 indikator yang akan kita bahas. Yang pertama, menentukan hasil operasi komposisi pada fungsi. Yang kedua, memahami definisi fungsi inverse. Yang ketiga, menemukan sifat-sifat fungsi inverse. Yang keempat, menentukan inverse suatu fungsi. Selanjutnya yaitu pengertian fungsi komposisi. Komposisi fungsi dilambangkan dengan lingkaran atau bulatan, dibaca dengan komposisi. Nah, saya di sini akan menjelaskan konsep fungsi komposisi. Di sini ada fungsi f dan fungsi g. Fungsi f ini domainnya adalah himpunan A, yaitu anggotanya 1, 2, dan 3. Kemudian, kodomainnya adalah himpunan B. Untuk range-nya yaitu A dan B. Nah, selanjutnya untuk fungsi G. Fungsi G ini kodomainnya di F menjadi domain di G. Kodomainnya fungsi G yaitu, nah, untuk domainnya itu A dan B, kodomainnya itu himpunan C, untuk range-nya itu 7 dan 8. Karena 7 dan 8 yang mempunyai pasangan. Syarat dari dua fungsi dapat dikomposisikan adalah kodomain dari fungsi pertama adalah sama dengan range-nya. Kenapa harus sama di fungsi pertama? Karena kodomain di sini akan menjadi domain untuk fungsi G. Nah, di sini ada grafik fungsi komposisi. Garis warna hijau itu adalah fx-nya, lalu untuk garis warna biru itu adalah gx-nya, lalu G komposisi F itu adalah garis warna orange. Untuk F komposisi G adalah warna merah. Selanjutnya yaitu contoh, misalkan fungsi F memetakan bilangan real ke bilangan real dan fungsi G memetakan bilangan real ke bilangan real, ditentukan oleh fx sama dengan 2x dikurang 4 dan gx-nya sama dengan x pangkat 2 dikurang 2. Tentukan pertama G komposisi fx. Untuk penyelesaiannya, G komposisi fx sama dengan fungsi fx dalam G. Nah, artinya apa? Fungsi G ini x-nya kita ganti dengan 2x dikurang 4. Menjadi 2x dikurang 4 pangkat 2 dikurang 2. Sama dengan 4x pangkat 2 dikurang 8x dikurang 8x ditambah 16 dikurang 2. Nah, kita operasikan yang min 8x dikurang 8x, hasilnya yaitu min 16x. Sama dengan 4x pangkat 2 dikurang 16x ditambah 16 dikurang 2. Lalu kita kurangkan yaitu 16 dikurang 2, hasilnya sama dengan 14, berarti menjadi 4x pangkat 2 dikurang 16x ditambah 14. Nah, ini adalah nilai dari G komposisi fx. Selanjutnya kita mencari F komposisi Gx. Untuk penyelesaiannya, F komposisi Gx sama dengan fungsi Gx dalam fungsi F. Nah, fungsi F ini X-nya kita ganti dengan X pangkat 2 dikurang 2. Menjadi 2 dikali X pangkat 2 dikurang 2 dikurang 4. Sama dengan 2x pangkat 2 dikurang 4 dikurang 4. Sama dengan 2x pangkat 2 dikurang 8. Nah, ini hasil dari F komposisi Gx. Selanjutnya yang ketiga, G komposisi F untuk 2. Nah, tadi kan kita sudah dapatkan G komposisi F untuk X adalah 4x pangkat 2 dikurang 16x ditambah 14. Sekarang kita akan mencari G komposisi F untuk 2, sehingga setiap X kita ganti dengan angka 2. Menjadi, nah di sini 4 dikali 2 pangkat 2 dikurang 16 dikali 2 ditambah 14. Sama dengan 4 kali 4 dikurang 32 ditambah 14.
Nah, kita di sini kalikan ya sama ditambahkan, berarti hasilnya 16 dikurang 32 ditambah 4. Hasilnya min 16 ditambah 14 sama dengan min 2. Nah, ini kita dapatkan G komposisi F untuk 2. Yang keempat, F komposisi G untuk min 3. Nah, tadi kan kita sudah dapatkan F komposisi G-nya yaitu 2X pangkat 2 dikurang 8. Kita ganti X-nya menjadi min 3. Nah, di sini 2 dikali min 3 pangkat 2 dikurang 8. Nah, untuk min 3-nya kita kalikan, hasilnya yaitu 9, berarti sama dengan 2 kali 9 dikurang 8. Lalu kita kalikan 9 kali 2 yaitu 18 dikurang 8. Hasilnya yaitu 10. Jadi, untuk F komposisi G untuk min 3 hasilnya 10. Selanjutnya yaitu sifat-sifat operasi fungsi komposisi. Yang pertama tidak komutatif. Nah, maksudnya di sini F komposisi Gx tidak sama dengan G komposisi Fx. Nah, kita buktikan di sini dengan contoh ya. Fx sama dengan 2x dikurang 1, Gx-nya sama dengan 3x tambah 2. Yang pertama kita mencari F komposisi Gx-nya terlebih dahulu. Nah, di sini fungsi Gx dalam F artinya apa? Fungsi Fx-nya kita ganti dengan 3x tambah 2. Nah, seperti itu ya. 2 dikali 3x tambah 2 dikurang 1. Nah, lalu kita operasikan di sini. 2 kali 3x yaitu 6x. Lalu ditambah 2 kali 2 hasilnya 4, lalu dikurang 1. Nah, di situ kita operasikan 4 dikurang 1 menjadi 6x ditambah 3. Nah, ini adalah hasilnya untuk F komposisi G untuk X. Selanjutnya kita mencari G komposisi Fx sama dengan fungsi F dalam G. Nah, fungsi G ini kita ganti X-nya dengan 2x dikurang 1 menjadi 3 kali 2x dikurang 1 tambah 2. Nah, kita kalikan 3 kali 2x, 3 dikali min 1 sama dengan 6x dikurang 3 ditambah 2. Nah, min 3-nya kita operasikan, kita tambahkan dengan 2, yaitu hasilnya 6x dikurang 1. Nah, di sini G komposisi Fx yaitu hasilnya 6x dikurang 1. Nah, kita bisa lihat ya di sini hasilnya berbeda. Maka F komposisi Gx tidak sama dengan G komposisi X karena hasilnya berbeda. Selanjutnya yaitu sifat asosiatif. Misalkan kita mempunyai 3 fungsi untuk dikomposisikan, F komposisi G, komposisi H, X. Nah, kita bisa kerjakan 2 komposisi dulu, kemudian hasilnya kita komposisikan lagi. Nah, yang pertama di sini F komposisi G dikerjakan dulu, lalu hasilnya kita komposisikan dengan H. Atau G komposisi H dikerjakan dulu, lalu hasilnya dikomposisikan dengan F. Nah, seperti itu. Nanti di sini hasilnya akan sama. Kita lihat contoh di sini. Di sini ada Fx sama dengan 2x dikurang 1, Gx 4x, Hx sama dengan x pangkat 2 dikurang 1. Untuk penyelesaiannya, yang pertama, F komposisi G, komposisi Hx. Nah, kita cari F komposisi G-nya terlebih dahulu. Nah, di sini fungsi G dalam F berarti fungsi f, x-nya kita ganti dengan 4x, sama dengan 2 dikali 4x dikurang 1. 2 dikali 4x sama dengan 8x dikurang 1. Nah, itu hasilnya. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan hasilnya, kita komposisikan dengan hx. Nah, di sini hx dalam fungsi f komposisi G, kita gantikan 8x dikurang 1, x-nya kita ganti dengan x pangkat 2 dikurang 1 menjadi 8 dikali x pangkat 2 dikurang 1 dikurang 1. Nah, kita kalikan masuk 8 dikali x pangkat 2, 8 dikali min 1. Berarti di sini 8x dikurang 8 dikurang 1. Nah, kita operasikan yang min 8 dikurang 1 berarti hasilnya min 9. Sama dengan 8x pangkat 2 dikurang 9. Nah, ini hasilnya ya. Selanjutnya kita mencari
F komposisi G komposisi HX sama dengan F komposisi G komposisi HX. Nah, kita cari G komposisi H-nya terlebih dahulu. Nah, di sini fungsi H dalam G artinya apa? Fungsi G ini X-nya kita ganti dengan X pangkat 2 dikurang 1 menjadi 4 kali X pangkat 2 dikurang 1. Kita kalikan di sini 4 kali X pangkat 2, 4 dikali min 1, hasilnya 4X pangkat 2 dikurang 4. Selanjutnya setelah kita dapatkan hasilnya, di sini fungsi f(x)-nya kita ganti dengan 4X pangkat 2 dikurang 4, menjadi 2 kali 4X pangkat 2 dikurang 4 dikurang 1. Nah, kita kalikan 2 kali 4X pangkat 2, 2 kali min 4. Hasilnya yaitu 8X pangkat 2 dikurang 8 dikurang 1. Lalu kita kurangkan min 8 dikurang 1, yaitu hasilnya min 9, sama dengan 8X pangkat 2 dikurang 9. Nah, hasilnya yaitu F komposisi G komposisi HX sama dengan 8X pangkat 2 min 9. Nah, jadi terbukti ya di sini hasilnya sama. Selanjutnya sifat yang ketiga, memiliki elemen identitas IX sama dengan X. IX sama dengan X ini kita bisa ganti dengan Fx sama dengan X, Gx sama dengan X ya. Nah, intinya elemen identitas itu sama dengan X. Kalau di dalam fungsi komposisi, identitasnya adalah X. Nah, bagaimana bentuknya kalau misalnya kita operasikan F komposisi identitas, itu akan sama identitas komposisi Fx itu akan menghasilkan Fx itu sendiri atau fungsi awalnya. Nah, kita lihat contoh di sini, Fx sama dengan 3x dikurang 2, Ix sama dengan x. Untuk penyelesaiannya, F komposisi Ix sama dengan fungsi Ix dalam F. Nah, artinya apa? F ini X-nya kita ganti dengan X sama dengan 3X dikurang 2. Lalu untuk I komposisi Fx sama dengan fungsi Fx dalam I. Nah, I ini X-nya kita ganti dengan 3X dikurang 2. Nah, hasilnya sama ya, kita bisa lihat di sini. Dia akan kembali ke fungsi awal yaitu 3X dikurang 2. Jadi terbukti. Selanjutnya yaitu fungsi inverse. Nama lain dari fungsi inverse yaitu fungsi balikan. Nah, jika ada fungsi fx maka inverse-nya dapat ditulis f pangkat min 1x dibaca inverse. Nah, di sini ada grafik fungsi inverse. Misalkan fungsi fx-nya adalah garis warna hijau, maka inverse-nya adalah garis warna merah. Nah, untuk garis yang putus-putus warna hitam ini adalah pencerminan Y sama dengan X. Selanjutnya di sini ada contoh, diketahui F memetakan bilangan real ke bilangan real ditentukan oleh Fx sama dengan 2x dikurang 7, tentukan rumus inverse-nya. Nah, untuk penyelesaiannya di sini Fx sama dengan Y. Nah, Y kita pindahkan ke ruas kiri menjadi Y sama dengan 2x dikurang 7. Lalu min 2x-nya pindah ke ruas kiri sama dengan min Y dikurang 7. Nah, kita bagi di sini kedua ruas dengan min 2. Nah, hasilnya yaitu X sama dengan min Y dikurang 7 per min 2. Sama dengan Y tambah 7 per 2. Ini adalah hasil dari inverse fungsi Fx sama dengan 2x dikurang 7, yaitu X tambah 7 per 2. Selanjutnya yaitu sifat-sifat fungsi inverse. Suatu fungsi f memetakan himpunan A ke himpunan B dikatakan memiliki fungsi inverse f memetakan himpunan A ke himpunan B jika dan hanya jika fungsi f merupakan fungsi bijektif. Fungsi bijektif itu apa? Jadi fungsi bijektif adalah daerah asalnya hanya memiliki tepat satu pasangan di daerah hasil. Nah, seperti ini ya. Memiliki satu tepat pasangan di daerah hasil. Itu yang dimaksud dengan fungsi bijektif. Selanjutnya, misalkan f pangkat min 1 adalah fungsi inverse fungsi f untuk setiap x elemen domain fungsi f dan y elemen range fungsi f, maka berlaku y sama dengan fx jika dan hanya jika
inverse Y sama dengan X. Nah, di sini ada contoh. Diketahui fungsi F mematakan bilangan real ke bilangan real dengan Fx sama dengan 5x dikurang 7, tentukan fungsi inverse-nya. Selanjutnya untuk penyelesaian, karena Y sama dengan Fx, maka Y sama dengan 5x dikurang 7. Nah, 5x-nya pindah ke ruas kiri menjadi 5x sama dengan Y dikurang 7. Nah, kita akan mencari x-nya, berarti kita pindah ruaskan yaitu 5-nya, berarti x sama dengan Y dikurang 7 per 5. Karena x sama dengan inverse Y, maka inverse Y sama dengan Y dikurang 7 per 5. Karena inverse Y sama dengan Y dikurang 7 per 5, maka inverse X sama dengan, nah kita gantikan yang Y ini menjadi X ya. Berarti X dikurang 7 per 5 sama dengan 1 per 5 dikali X dikurang 7. Nah, inverse dari Fx sama dengan 5x dikurang 7 adalah 1 per 5 dikali X dikurang 7. Nah, selanjutnya, misalkan F sebuah fungsi bijektif dengan daerah asal domain F dan daerah hasil range F, sedangkan Ix sama dengan X merupakan fungsi identitas, fungsi F pangkat min 1 merupakan fungsi inverse dari fungsi F jika dan hanya jika F komposisi inverse X sama dengan identitas untuk setiap X elemen domain F dan inverse dikomposisikan dengan Fx sama dengan X sama dengan identitas untuk setiap X elemen range F. Ada contoh diketahui Fx sama dengan 2x dikurang 3, tentukanlah F komposisi inverse X. Yang kedua, inverse dikomposisikan dengan Fx. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama kita cari inverse-nya terlebih dahulu. Di sini Y sama dengan 2x dikurang 3. 2x dikurang 3 pindah ke ruas kiri menjadi 2x dikurang 3 sama dengan Y. 2x sama dengan Y ditambah 3. X sama dengan Y tambah 3 per 2. Nah, untuk inverse-nya kita dapatkan X tambah 3 per 2. Selanjutnya, setelah kita dapatkan hasilnya, kita komposisikan dengan F. Sama dengan, nah di sini kita gantikan fungsi Fx-nya itu X tambah 3 per 2 menjadi 2 kali X tambah 3 per 2 dikurang 3 sama dengan X tambah 3 dikurang 3 sama dengan X. Selanjutnya kita mencari inverse dikomposisikan dengan Fx sama dengan, nah kita ganti dengan fungsi inverse-nya X-nya menjadi 2X dikurang 3 sama dengan 2x dikurang 3 tambah 3 per 2. Min 3 tambah 3 hasilnya 0, berarti sisa 2x per 2. Nah, 2x dibagi 2 hasilnya x. Nah, di sini kita lihat hasilnya sama ya, jadi terbukti sifat tersebut. Selanjutnya yaitu jika f sebuah fungsi bijektif dan f pangkat min 1 merupakan fungsi inverse f, maka fungsi inverse dari f pangkat min 1 adalah fungsi f itu sendiri dan dapat disimbolkan dengan F pangkat min 1 diinverskan lagi sama dengan F. Ini ada contoh diketahui Fx sama dengan 2x dikurang 3, tentukanlah inverse, lalu hasilnya diinverskan lagi. Selanjutnya untuk penyelesaian, Fx sama dengan 2x dikurang 3, maka F inverse, lalu hasilnya diinverskan lagi. Yang pertama kita mencari inverse-nya terlebih dahulu. Y sama dengan 2x dikurang 3, 2x dikurang 3 pindah ke ruas kiri menjadi 2x dikurang 3 sama dengan Y. Lalu min 3 pindah ke ruas kanan menjadi 2x sama dengan Y tambah 3. Lalu x sama dengan Y tambah 3 per 2. Lalu kita dapatkan di sini inverse-nya yaitu Y tambah 3 per 2. Selanjutnya setelah kita mendapatkan hasil inverse-nya, kita inverskan lagi. X tambah 3 per 2 kita inverskan menjadi 2Y sama dengan X tambah 3. X tambah 3 sama dengan 2Y. X sama dengan 2Y dikurang 3. Jadi hasilnya adalah 2Y dikurang 3. Nah, terbukti ya, di sini dia kembali ke fungsi awalnya, yaitu 2X dikurang 3. Selanjutnya yaitu jika F dan G fungsi bijektif, maka berlaku G komposisi F lalu diinverskan, maka hasilnya akan sama dengan F inverse dikomposisikan dengan G inverse. Nah, kita buktikan dengan contoh ya.
Di sini ada contoh, diketahui fx sama dengan 2x dikurang 3 dan gx sama dengan min x tambah 1. Tentukan g komposisi f, lalu diinverskan. Yang kedua, f inverse dikomposisikan dengan g inverse. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita mencari g komposisi f sama dengan fungsi f dalam g. Nah, artinya apa? Fungsi g ini x-nya kita ganti dengan 2x dikurang 3. Sama dengan, nah, di sini min dikali 2x dikurang 3 ditambah 1, berarti hasilnya min 2x ditambah 3 ditambah 1. Nah, kita operasikan 3 tambah 1, berarti hasilnya 4 sama dengan min 2x ditambah 4. Lalu kita mencari inversnya sama dengan x dikurang 4 per min 2 sama dengan min dikali x dikurang 4 per 2, hasilnya yaitu min x tambah 4 per 2. Artinya kita mencari f inverse sama dengan x tambah 3 per 2. Untuk g inverse-nya yaitu min x tambah 1. Setelah kita dapatkan hasilnya, kita komposisikan. Nah, di sini untuk f inverse-nya x-nya kita ganti dengan min x tambah 1. Maka menjadi min x tambah 1 tambah 3 per 2. Nah, 1 tambah 3 hasilnya 4, berarti sama dengan min x tambah 4 per 2. Nah, itu tadi video pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat membantu kalian untuk memahami materi fungsi. Terima kasih sudah